Selamat pagi anak-anakku kelas 4 yang baik. Selamat jumpa kembali dalam pelajaran kita, pelajaran agama Katolik. Anak-anakku kelas 4 yang baik, puji dan syukur kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat-Nya. Kita dapat bertemu walaupun masih dengan menggunakan HP. Artinya kalian belajar di rumah dengan melalui HP. Sebelum kita melanjutkan pelajaran agama ini, terimalah salam dari Pak Guru. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih. Mari kita awali pelajaran agama ini dengan lebih dulu berdoa. Marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala hormat dan puji syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan, atas segala berkat-Mu dan perlindungan-Mu kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan tugas belajar mengajar kami melalui HP. Tuhan, kami mohon berkati kami dalam pelajaran ini agar kami dapat mengerti dan dapat memahaminya. Terpuji Engkau Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku kelas 4 semuanya. Hari ini pelajaran kita adalah tentang kebiasaan Yesus bersama dengan keluarganya. Nanti kalian buka bukumu di buku murid pelajaran agama Katolik halaman 16. Anak-anakku sekalian, kelas 4 yang baik, materi kita hari ini adalah kebiasaan Yesus bersama keluarganya menurut Lukas bab 2 ayat 41 sampai ayat 52. Keluarga adalah lingkungan pertumbuhan dan perkembangan dasar yang utama. Identitas pribadi sebagai laki-laki dan perempuan, kemampuan memanfaatkan panca indera, kesadaran akan status adat istiadat, dan dasar-dasar pengetahuan agama atau rohani, itu semua kita terima dalam lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga mengajari kita hal-hal yang paling sederhana, seperti bagaimana cara mengenal lingkungan sekitar, memanfaatkan dan menjaga lingkungan sekitar, menghargai, melestarikan, dan hidup di lingkungan sekitar. Setiap manusia pasti membutuhkan orang lain dan lingkungannya untuk dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik sebagaimana mestinya. Pertumbuhan seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar di mana dia berada. Lingkungan yang baik umumnya akan memberikan pengaruh yang baik pula terhadap perkembangan diri seseorang. Sedangkan lingkungan yang tidak baik atau buruk umumnya akan memberikan pengaruh buruk kepada orang di sekitarnya. Misalnya, kalau mungkin hidup atau dalam sekitar kita bersih,
maka tubuh kita akan sehat karena selalu menghirup udara segar. Jika lingkungan pendidikan kita dilengkapi alat atau fasilitas informasi dan teknologi yang lengkap, maka pengetahuan kita pun semakin luas dan cepat berkembang. Akan tetapi jika lingkungan pergaulan kita adalah sesama atau lingkungan yang kurang baik, maka kita pun mengalami perkembangan dengan sifat-sifat yang kurang baik. Jika lingkungan pergaulan kita adalah sesama yang baik, umumnya kita akan menjadi seseorang yang baik, yang berdisiplin, yang memiliki sopan santun dan tata krama yang baik pula. Manusia pasti membutuhkan lingkungan sekitarnya untuk dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Oleh karena itu, Allah menganugerahkan alam sekitar dan segala isinya sebagai tempat sumber kehidupan agar dapat dimanfaatkan dan dilestarikan oleh manusia sebagai karunia Allah bagi dirinya sendiri. Lingkungan alam sangat berpengaruh pada diri kita. Sama seperti Yesus dilahirkan sebagai manusia dari sebuah keluarga juga. Yesus juga mengikuti tradisi atau adat istiadat atau kebiasaan dari kedua orang tuanya, yaitu Maria dan Joseph. Di mana setiap tahunnya orang tua Yesus membawa Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah untuk merayakan Paskah, yaitu Paskah Yahudi. Paskah Yahudi adalah perayaan atau peringatan pembebasan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Paskah Yahudi berbeda dengan Paskah Kristiani. Paskah Kristiani adalah perayaan hari kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Yesus tumbuh menjadi anak yang taat dan anak yang hormat kepada kedua orang tuanya. Ketika Yesus menghargai wibawa dari orang tuanya, maka hikmat Yesus makin bertambah dan dia makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Untuk itu mari kita buka buku Murid Pendidikan Agama Katolik kelas 4 halaman 16. Silakan buka dan baca. Kita bersyukur kepada Allah atas bumi ini. Dan rasa syukur kepada Allah itu dapat kita lakukan melalui doa dan aksi nyata terhadap bumi. Maka kita harus memelihara dan mengolah segala ciptaan dengan baik pula. Nah, dalam Lukas bab 2 ayat 41 sampai ayat 52 diceritakan bahwa setelah selesai perayaan Paskah, kedua orang tuanya kembali ke kampung halamannya. Sementara Yesus tetap tinggal di bait Allah. Yesus tinggal di Yerusalem di bait Allah, sedang mengajar
para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan para alim ulama. Mendengar pengajaran Yesus, mereka sangat heran akan kecerdasan Yesus. Ketika Maria dan Yosef kembali ke Yerusalem mencari Yesus, mereka menemukannya di Bait Allah. Ibunya berkata kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian kepada kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Mendengar perkataan ibunya itu, lalu Yesus menjawabnya dengan berkata, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Yesus selalu taat dan selalu menghormati kedua orang tuanya. Nah, anak-anakku kelas 4 yang baik, kalian juga harus menghormati kedua orang tua dan bergaullah dengan orang-orang yang berperilaku baik. Bergaullah dengan orang-orang yang tinggal di lingkungan yang baik pula. Anak-anakku kelas 4 yang baik, demikian saja dulu penjelasan dari Bapak Guru mengenai materi pelajaran kita hari ini. Semoga kalian mengerti dan cepat memahaminya. Demikian, selamat pagi menjelang siang, dan sampai jumpa kembali. Horas. Sekarang kalian kerjakan tugas berikut ini ya. Pak Guru harap kerjakan dengan baik, tulisan rapi. Kemudian tuliskan namamu yang lengkap. Lalu setelah kau jawab, kirimkan kembali jawabanmu ke WA Pak Guru Agama. Kalau boleh, jangan terlambat mengirimnya ya. Terima kasih anak-anakku sayang. Salam.